Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPDI Kepaduri dan Jemaat GPDI Kampung Makassar. Kita bertemu lagi dalam ibadah raya online. Ya, kedua jemaat di Kampung Makassar dan di Kepaduri. Di bulan yang baru ada berkat yang akan Tuhan siapkan. Yang baru juga buat jemaat Kepaduri, buat jemaat Kampung Makassar. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mulai di dalam doa kita kepada Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Haleluya, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya bagi umat-umat Tuhan yang setia, yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Ini yang kami alami, ini yang kami rasakan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami selalu yakin dan percaya bahwa hidup kami terus ada di dalam tangan Tuhan. Dan hari ini kami kembali mau memuji, kami kembali mau menyembah Tuhan. Kami mau membawa hati kami untuk ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga ada di tengah-tengah ya ibadah kami pada hari ini. Urapi kami semua pelayan Tuhan, urapi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima berkat yang baru yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, amin. Dan hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Karena percayalah, di atas puji-pujian yang kita naikkan, ada kuasa yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik. I
tadi kami lalui Tuhan, bersama Yesus. Suka duka kami jalani Tuhan, juga bersama Yesus. Haleluya, amin. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku hari-hari ku lalui. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Juru selamatku bersama Yesus. Juru selamatku bersama Yesus. Juru selamatku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang kami yakini adalah hanya perkataan-Mu lewat firman Tuhan. Kami jemaat-Mu di Kepaduri, jemaat-Mu di Kampung Makassar. Kami mau sama-sama menghidupkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap aspek hidup kami. Kami mau mempunyai firman yang berkuasa itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Engkau berfirman Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Amin. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu Tuhan dalam puji-pujian yang ada Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan, kalau kami mau Tuhan mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau Allah terus urapi kami Bapa. Biarlah Tuhan hati dan pikiran kami terbuka Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu Bapa. Biarlah kebenaran Allah Tuhan boleh Engkau sampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan lagi kepada kita sekalian untuk dapat beribadah secara online pada hari ini di minggu yang pertama di bulan yang kelima bulan Mei ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara jemaat Kepaduri dan Kampung Makassar, biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita mau pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita sudah siap tentunya dengan Alkitab kita akan sama-sama memperkatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah pada hari ini. Haleluya. Mari renungan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berharap ketika kita sudah membacakan ayat ini, dan ayat ini kembali meneguhkan kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya. Dikatakan di sini salib bagi kita yang percaya itu merupakan kekuatan. Haleluya. Salib adalah anugerah bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus. Sebab kalau Yesus tidak mati, maka keselamatan tidak akan menjadi bagian kita, bukan? Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19 dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kurang lebih 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus rela mati di kayu salib. Dia berikan nyawanya, dia korbankan nyawanya hanya untuk kepentingan kita yang berdosa. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah kita mau belajar menghargai, menghormati apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Kalau Yesus tidak mati, sekali lagi saya ingin sampaikan, keselamatan itu tidak akan menjadi bagian kita sebagai umat-umat ketebusannya. Tetapi sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, dia rela mati di kayu salib hanya untuk kepentingan kita manusia, hanya untuk keselamatan kita manusia lewat
perjamuan Tuhan yang kita akan terima pada hari ini, yaitu kembali mengingatkan kita betapa besar kasih Allah, betapa besar pengorbanan Allah bagi kita yang tadinya berdosa. Alkitab katakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ya hidup yang kekal, ya untuk selama-lamanya. Kita melihat di sini bahwa di salib ya dosa kita ya sudah diselesaikan oleh Allah. Dua hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri ini, jemaat Tuhan yang ada di Kampung Makassar. Yang pertama kita melihat ya caranya bagaimana supaya kita bisa menghormati ya pengorbanan atau salib Yesus. Yang pertama kita melihat di sini ya kita mau menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu baca di rumah ya, kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan pada ayat yang ke-12, kita perhatikan bersama-sama. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya atau keinginan dosa, keinginan daging, jangan kita turuti lagi. Itu penekanannya pada ayat yang ke-12. Sebab dosa kita sudah diselesaikan di salib. Untuk itu kita harus menghargai dengan cara dikatakan di sini pada ayat yang ke-12, dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan dosa, keinginan daging itu. Kemudian pada ayat yang ke-13 dalam Roma pasal yang ke-6, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman atau senjata kejahatan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Ya, tadi saya sudah katakan upah dosa adalah kematian, adalah hukuman. Tetapi karunia Allah ya adalah kehidupan bagi kita yang sudah percaya kepadanya. Itu sebabnya penekanan di sini dikatakan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini yang harus kita lakukan. Kita mau menghargai betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Betapa di salib Dia sudah menyelesaikan setiap dosa dan kesalahan kita. Kita hargai Dia dengan menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuhmu ya kepada Allah, supaya kita boleh menjadi ya senjata-senjata kebenaran. Berapa banyak orang-orang Kristen yang hanya namanya saja orang Kristen, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dosa jangan berkuasa lagi di dalam ya tubuhmu yang fana. Tetapi berapa banyak kali kita berikan tubuh kita ini, hidup kita ini, ya dosa itu ya kita masih lakukan. Dan kita melihat lagi pada ayat yang ke-14 dalam Roma pasal yang ke-6 ini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Camkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kita ya tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi dikatakan di sini ya kita berada di bawah kasih karunia Allah. Mari hargai pengorbanan Yesus di salib dengan cara menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, bukan senjata-senjata kelaliman, bukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan kelaliman.
Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dengan jelas dikatakan di sana. Ayat ini mengingatkan kita kembali, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita melihat contohnya pribadi daripada Paulus. Bapak ibu saudara, kalau kita baca dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, yang ku kehendaki, yang Paulus kehendaki setelah dia ditangkap oleh Allah, yang tadinya kehidupan lamanya ya begitu bejat, begitu jahat, ya kita tahu bersama bukan? Ada sekian banyak orang-orang Kristen pada waktu itu yang dianiaya oleh Paulus. Itulah kehidupan lamanya. Tetapi ketika Allah menangkap dia, ya Allah perbaharui kehidupannya. Allah rubah hidupnya menjadi ciptaan yang baru. Seperti apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Ini yang perlu kita ingat baik-baik. Berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi kehidupan lama itu masih bercokol di dalam kehidupan kita. Itu memalukan nama Tuhan. Itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi firman Allah katakan, biarlah yang lama kita tinggalkan. Yang lama sudah berlalu. Kemudian yang kita perlu terima, yang perlu kita ambil di sini adalah sesungguhnya yang baru itu ia sudah datang. Ya, kita diingatkan lewat ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, ya bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan baru lewat salib Yesus, lewat pengorbanan Yesus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Apa saja yang lama itu banyak sekali. Kalau Bapak Ibu Saudara ya membaca Efesus pasal 4 ya ayat 17 dan seterusnya, ya saya mencatat di sini kelengkapan ayatnya. Bapak Ibu Saudara bisa baca ya di rumah masing-masing. Ya dikatakan di sini kita harus buang yang lama, yaitu perangai yang lama. Ya, perangai yang lama, kehidupan yang lama, pikiran yang lama, sifat yang lama, ya karakter yang lama. Ini harus kita buang ketika kita sudah dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang baru dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ya kelengkapan ayat-ayat ini tolong dibaca di rumah, ya. Dikatakan di sini, ya kita harus bisa menaruh pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Inilah sesuatu yang baru, ya, yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang lama kita tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang lama, pikiran-pikiran yang lama, karakter yang lama, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu harus kita tinggalkan. Kita harus buang, sebab itu sudah berlalu. Dan kita harus nyatakan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita ini sudah menjadi ciptaan baru, dan sekarang yang barulah ya yang harus ya kita ya terapkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Tadi saya sudah katakan, taruh pikiran Kristus. Kemudian menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Tolong ini diperhatikan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kali kita dengan ego kita sendiri, kita mau disanjung-sanjung, ya kita mau diangkat-angkat, ya. Tetapi sesungguhnya pribadi Yesus tidak seperti itu. Ya justru dia menganggap orang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Dan ini sudah terjadi dalam pribadi daripada Paulus pada waktu itu. Kemudian dikatakan lagi di sana, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seperti hamba.
Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, mengosongkan dirinya, meninggalkan atribut kealahannya, dan dia mengambil rupa ya seperti seorang hamba. Ya seorang hamba ya identik dengan kerendahan hati. Dan bukankah ini juga ya ada dalam pribadi daripada Yesus yang kita sembah selama ini? Ya, dia mengosongkan dirinya. Kemudian dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kemudian dikatakan dia taat sampai dia mati ya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, ya dia tidak akan mati. Tetapi dengan rela, ya dia menjalankan rencana Allah, misi Allah dalam kehidupannya. Ya, Allah ya merupakan Allah yang menyuruh, ya Allah yang menginstruksikan bahwa dia akan memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya itu, untuk datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, ya untuk menebus dosa-dosa manusia. Sekali lagi, kalau Yesus dia tidak memberikan dirinya, maka dia tidak akan mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita melihat bahwa Yesus dia berikan hidupnya. Ini merupakan satu pengorbanan yang terbesar. Dia berikan nyawanya, mati di kayu salib. Seperti tadi saya sudah katakan, di salib ya dosa kita sudah diselesaikan. Di salib itu merupakan anugerah bagi kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan tadi oleh ayat emas kita, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Mereka tidak percaya apakah itu salib. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, bagi kita yang sudah percaya, kita tahu persis salib itu merupakan ya kekuatan Allah. Salib itu merupakan anugerah Allah, sebab di salib ya dosa kita ya sudah diselesaikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita ya melihat pada bahagian yang kedua, ya caranya kita menghargai salib Yesus, caranya kita menghargai pengorbanan Yesus. Yang kedua, kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Dengan jelas dikatakan di sana, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka ya yang lain-lain ya dia akan berikan, dia akan tambahkan ya kepada kita. Tadi yang pertama saya sudah katakan, beri ya anggota-anggota tubuh kita ini ya dipakai oleh Allah menjadi ya senjata-senjata kebenaran ya. Kemudian yang kedua dikatakan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, ya dalam keadaan yang sulit pada hari-hari ini, ya sepertinya ayat ini dilema buat kita, bukan? Cari kerajaan lebih dahulu, itu tuntutan daripada firman Allah. Tetapi untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan secara jasmani, kebutuhan kita, itu pun tuntutan untuk tubuh kita. Seringkali disinilah ya ujian bagi kita ya sebagai umat-umat Tuhan. Bukan berarti saudara tidak boleh bekerja, bukan berarti saudara tidak boleh berusaha untuk menghidupi ya kehidupan ya tubuh jasmani kita. Ada anak, ada istri yang harus kita hidupi, yang harus kita beri makan. Ya khususnya bapak-bapak yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap rumah tangganya. Tetapi berapa banyak kali ya kita abaikan ayat ini. Yang kita cari adalah kebutuhan untuk hidup ini. Baru kita cari kerajaan Allah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita sudah kurang lebih 1,5 bulan ya mengadakan ibadah secara online. Mungkin Bapak Ibu Saudara ya berkata,
jam ibadah di Kampung Makassar jam 7. Di Kepaduri ini jam 10. Ya. Justru kesempatan di hari-hari yang sulit ini mungkin ada, dan saya berharap, saya berdoa tidak ada jemaat Kampung Makassar dan Kepaduri ya yang melakukan hal ini. Mungkin saudara berpikir, toh nanti saja kalau sudah selesai semuanya. Kalau saya sudah santai, baru saya ambil handphone, saya buka ibadah online. Ya, ada terlalu banyak ibadah-ibadah online yang dilakukan oleh tiap-tiap gereja. Ya, sehubungan dengan situasi yang ada pada hari-hari ini. Di sini kita dituntut kesetiaan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Bagi jemaat yang ada di Kampung Makassar, itu merupakan satu rutinitas atau kebiasaan yang positif yang kita sudah lakukan selama ini bertahun-tahun. Ibadah kita di sana jam 7 pagi. Memang berat rasanya Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk bangun pagi dan lain sebagainya. Saya sering kali katakan kepada jemaat, jam 7 pagi ibadah di Kampung Makassar. Jam 6 kami sudah harus berangkat dari Kepaduri. Jam 4 saya sudah bangun mempersiapkan segala sesuatunya. Memang untuk tubuh ini berat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kembali ketika kita mengerti bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang kita butuhkan secara jasmani ini, kita yakin, kita percaya pasti Tuhan akan menambahkan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Itu sebabnya saya berharap Bapak Ibu Saudara, ya sebagai hamba Tuhan, kami tidak tahu persis ya kapan saudara bisa mengikuti ibadah secara online ini. Tetapi kenapa tidak? Udah sekian lama ya kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Baik jemaat di Kampung Makassar yang beribadah jam 7 pagi, baik jemaat yang ada di Kepaduri ini ya yang beribadah jam 10 pagi, dan juga ada ibadah sore jam 5 sore. Ya, biarlah kita terus menyatakan ya kesetiaan kita di dalam kita beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan atau mendahulukan Tuhan sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan yang lain-lainnya. Bukankah Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian yang terakhir katakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pegang terus kebenaran firman Allah Bapak Ibu Saudara. Tadi Ibu Susan katakan, hidupi kebenaran firman Allah. Itu yang perlu kita lakukan pada hari-hari ini. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan segala kebutuhan kita. Ya, tetapi Tuhan juga mau agar kita juga belajar mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan dengan jelas Bapak Ibu, cari dahulu kerajaan Allah. Ya, artinya dahulukan ya hal-hal yang rohani. Apalagi hari Minggu itu merupakan hari yang sudah ditetapkan bagi kita umat-umat Tuhan untuk datang mencari Tuhan, untuk datang mencari hadirat-Nya. Kesempatan pada hari-hari ini kita tidak bisa datang ke gereja, kita tidak bisa berkumpul bersama dengan jemaat-jemaat yang lain, tetapi ya di rumah biarlah kita bangun ya persekutuan kita ya dengan Allah. Dan saya percaya hadirat Allah juga ada dalam ya setiap rumah tangga kita ketika kita lakukan ibadah itu dengan baik. Ya, ibadah itu dengan benar. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 dikatakan di sana, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
ada bonus yang kita bisa terima ketika kita mengutamakan Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Roti berbicara tentang kebutuhan jasmani kita. Air itu juga merupakan kebutuhan ya jasmani kita. Kesehatan itu juga merupakan kebutuhan tubuh kita. Dan ayat ini menjamin Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu harus ya lebih dahulu ya dikatakan di sini beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air yang minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji Tuhan, biarlah firman Allah ini ya walaupun mungkin sederhana, sudah beberapa kali Bapak Ibu Saudara mendengar ya, tetapi mari hidupkan kembali kebenaran firman Allah di saat-saat yang sulit seperti ini. Dan saya percaya Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak akan ya haleluya membiarkan kita. Kita butuh ya apa untuk kebutuhan jasmani kita atau tubuh ini. Firman Allah katakan kalau kita utamakan Dia, maka Dia ya akan mencukupkan segala sesuatunya. Ayat yang terakhir, Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Perhatikan, dikatakan di sini carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama, artinya Bapak Ibu Saudara, ada saatnya kita mau cari Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya maka pada hari-hari ini kita melihat ya di gereja kosong. Tidak ada orang yang datang beribadah kepada Tuhan karena kita mematuhi peraturan ya pemerintah PSBB diperpanjang sampai akhir bulan Mei. Itu tidak memungkinkan untuk kita datang beribadah ke rumah Tuhan. Ya, itu sebabnya ini masih puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, di rumah masih diizinkan untuk Bapak Ibu Saudara datang mencari Tuhan, datang menyembah Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Sebab Yesaya 55 ayat 6 katakan selama Ia berkenan ditemui. Kita masih mau ada waktunya, tetapi sudah tidak bisa. Pintu sudah tertutup. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, berseru Bapak Ibu Saudara. Kesempatan kita ada banyak waktu di rumah. Ya, kita naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita panggil namanya. Kita berseru haleluya. Kita mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan buat bangsa dan negara kita, di mana kita ada hidup di dalamnya. Kesempatan ini mari Bapak Ibu Saudara kita pakai. Ya bukan untuk kita kesempatan tidur terus di rumah, tetapi ada memang waktunya kita beristirahat. Tapi ada waktunya ya kita datang bersekutu, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan selama Dia dekat. Bukankah ini menjadi pengalaman kita bersama? Menjadi pengalaman saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berseru kepada Tuhan, Tuhan sepertinya begitu dekat dengan saya. Dan saya boleh mengalami bagaimana kuat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang secara manusia saya tidak mampu. Tetapi Tuhan mampukan itu. Ya ketika saya berseru kepada Tuhan, ada kalanya di tengah malam ya harus bangun. Ya untuk datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan kekuatan. Ya bangun pagi saya boleh menikmati lagi. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya percaya, haleluya, Bapak Ibu Saudara pun akan mengalami hal yang sama. Ketika kita mematuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita hargai ya salib
Yesus, kita hargai pengorbanan Yesus. Serahkan seluruh anggota tubuhmu yang menjadi senjata kebenaran. Dan yang kedua, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepadanya ya selagi kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kembali meneguhkan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, mau belajar mengutamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Puji Tuhan, ada satu pujian yang saya sudah siapkan. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan, ya perjamuan kudus, maka nyanyikan dulu pujian ini. Haleluya. Kasih buat salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, buat nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Disalib dosa kami sudah diselesaikan. Itu sebabnya firman Allah yang memberikan jawaban bagi setiap kami, untuk kami belajar menghormati salib-Mu, belajar menghormati pengorbanan-Mu dengan menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kami ini untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan yang berikut, firman Allah tadi katakan bahwa kita mau menghargai, kami mau menghargai pengorbanan atau salib Yesus itu. Ya kami mau mendahulukan, ya kerajaan Allah
mengutamakan Engkau, mencari kerajaan Allah, ya serta kebenaran-kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tolong kami umat-umat-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini, agar kehidupan kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, pastikan bahwa roti dan air anggur ya sudah tersedia di rumah jemaat masing-masing, dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian perjamuan pada satu salib jauh dari sini. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku damai. Amin. Oh kayu yang kasar, oh kayu yang kasar, dihilangkan dunia, bawa kelepasan ku tetap. Begitu sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosa. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada salib. Haleluya. Dapat ku datang pada salib itu, angkat roti pada tangan kanan ke atas. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada salib. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Pastikan roti sudah terangkat ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita mau terima ya roti ini yang adalah bayangan dari tubuh Yesus. Dengan iman kita mau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Angkat cawan yang berisi air anggur. Ini bayangan dari darah Yesus. Demikian firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan iman kita mau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih buat salibmu. Haleluya. Haleluya, di salib Engkau telah menyelesaikan semua dosa-dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menghargai pengorbananmu, ketika kami menghargai salibmu, maka ada janji berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Dan kami sudah sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya kami akan menjalani bulan yang baru ini, bulan yang kelima, bulan Mei ini, dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa kasih daripada Tuhan. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pengumuman gereja buat Jemaat Kepak Duri dan Kampung Makassar. Sehubungan PSBB diperpanjang, maka sampai bulan Mei ibadah umum atau ibadah raya kita setiap minggu masih dilakukan secara online. Puji Tuhan, demikian dengan kegiatan wadah-wadah juga diisi dengan ibadah atau kegiatan dari online. Puji nama Tuhan. Yang perlu kita perhatikan bahwa pada tanggal 8 Mei yaitu hari Jumat kita masih adakan puasa bersama seluruh jemaat Kepak Duri, Kampung Makassar. Mari dengan penuh kesadaran tentunya kita melakukan hal ini karena hanya inilah yang kita bisa buat. Kita mohon kemurahan Tuhan, mohon kasih sayang Tuhan agar bangsa dan negara kita boleh dipulihkan dengan keadaan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Kita terus doakan juga buat orang-orang tua lanjut usia yang ada di Jemaat Kepak Duri maupun yang ada di Kampung Makassar. Doakan kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, supaya kami terus ada di dalam kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah atau kita tutup ibadah pada hari ini, perlu dan mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sudah tahu persis bahwa hari Kamis tanggal 30 April yang lalu, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Bapak Gembala Saudara ditambahkan umurnya 1 tahun lagi, genap menjadi 72 tahun. Haleluya. Untuk itu kesempatan pada hari ini juga Bapak Gembala Saudara akan bersaksi, akan memuji Tuhan, juga disertai dengan keluarga yang ada, anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu yang ada. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita menikmati apa yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Ke domie
Ule doke domino I ape uba ala ludu padara hedui herui nawedo ruba ule doke domie bule doke domilo talai saja Tuhan, talai saja bisa suci hati sungguh dalam percobaan Tuhan tolongku. Tuhan dalam saja saja Tuhan dalam saja suci hati sungguh dalam percobaan Tuhan tolong. Puji Tuhan, mari kita akan tutup ibadah ini mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini dan menjadi doa kami, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebelumnya kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan pusat sampai ke daerah, Presiden Jokowi, wakil dan seluruh menteri-menteri yang ada. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi dari Tuhan, agar setiap keputusan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kami Tuhan, itu semuanya seturut dengan kehendak daripadamu saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Juga kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kepaduri dan di Kampung Makassar, orang-orang tua lanjut usia, biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, supaya mereka tetap mengasihi Engkau, tetap setia sampai langkah yang terakhir. Usaha, pekerjaan, mata pencaharian umat-umat-Mu dalam bentuk apapun juga diberkati oleh Tuhan,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka yang sudah melakukan kebenaran firman Allah, biarlah nyata kuasa Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum kami tutup ibadah ya pada hari ini, maka kami mohon turunkanlah berkat-Mu atas setiap kami yang ada pada saat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak kami sudah terima berkat-Mu, dan kami tutup ibadah pada hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-72 untuk Bapak Gembala kami, Pendeta Thomas Dato. Kami bersyukur bisa ada dan bertumbuh dalam pengembalaan Om dan Tante selama ini. Om sehat selalu, tetap semangat melayani Tuhan, terus sukacita dan penuh damai sejahtera. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala, memberi jemu-jemunya, kami menaikkan kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kemanakah kami harus berseru selain hanya kepada Engkau Tuhan. Segala daya dan upaya sudah